Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fikriya dengan NIM 091058042315 dari Prodi Administrasi Publik kelas A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang birokrasi. Adapun yang pertama yaitu pengertian birokrasi. Birokrasi adalah sistem organisasi yang terstruktur dan diatur melalui aturan, prosedur, dan hierarki yang jelas. Meskipun konsep birokrasi secara umum diasosialisasikan dengan efisiensi dalam administrasi publik dan swasta, terdapat berbagai perspektif yang menyoroti kelebihan, kekurangan, dan birokrasi transformasional dalam praktiknya. Berikut penjelasan mengenai birokrasi dari beberapa perspektif. Yang pertama yaitu perspektif klasik Max Weber. Max Weber adalah tokoh utama yang membentuk pemahaman tentang birokrasi dalam perspektif klasik. Menurut Weber, birokrasi merupakan bentuk organisasi yang paling rasional dan efisien. Ada beberapa karakteristik utama batasan menurut Weber. Yang pertama yaitu pembagian kerja yang jelas. Setiap individu memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik sesuai dengan keahlian mereka. Yang kedua yaitu hierarki. Struktur birokrasi diatur secara hierarkis di mana setiap tingkat memiliki otoritas atas tingkat di bawahnya. Yang ketiga yaitu aturan yang formal. Organisasi dijalankan berdasarkan serangkaian aturan dan prosedur tertulis yang mengarahkan tindakan setiap anggota. Yang keempat yaitu impersonalitas. Keputusan diambil tanpa memandang hubungan pribadi berdasarkan aturan objektif. Yang terakhir yaitu kualifikasi teknis. Pekerja dipilih dan dipromosikan berdasarkan kompetensi teknis dan pengalamannya. Selanjutnya yang kedua yaitu perspektif modern. Dalam konteks modern, birokrasi telah mengalami transformasi untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan organisasi yang lebih dinamis dan fleksibel. Meskipun prinsip dasar birokrasi tetap ada, banyak organisasi mulai menerapkan model birokrasi yang lebih adaptif dan kurang kaku. Beberapa ciri modernisasi birokrasi adalah yang pertama yaitu struktur yang lebih datar. Banyak organisasi modern yang mengurangi lapisan hierarki untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan respon terhadap perubahan lingkungan bisnis. Yang kedua yaitu desentralisasi. Kekuasaan lebih terbesar di berbagai unit atau departemen memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih otonom. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. Peraturan dan prosedur seringkali lebih fleksibel untuk memungkinkan inovasi dan respon yang cepat terhadap kebutuhan pelanggan atau masyarakat. Yang keempat yaitu teknologi. Penggunaan teknologi informasi mempercepat alur kerja dan memungkinkan komunikasi lebih efisien antara berbagai tingkat dalam organisasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu kritik terhadap birokrasi. Birokrasi seringkali dikritik karena sejumlah alasan, terutama terkait dengan yang pertama yaitu kebijakan yang kaku. Banyak pengkritik yang menggambarkan kebijakan sebagai sistem yang terlalu kaku, di mana aturan yang berlebihan dapat menghambat kreativitas dan inovasi. Prosedur yang panjang dan berbelit-belit juga bisa memperlambat respon organisasi terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua yaitu efek alienasi. Weber sendiri mengakui bahwa birokrasi bisa menyebabkan dehumanisasi. Karyawan dapat merasakan terasing karena sistem impersonal yang lebih mengutamakan aturan daripada aspek sosial dan emosional individu.
Yang ketiga yaitu inefisiensi dan pemborosan. Dalam beberapa kasus birokrasi bisa menjadi terlalu besar dan tidak efisien dengan banyak sumber daya yang menghabiskan hanya untuk mematuhi prosedur dan aturan yang rumit. Yang terakhir yaitu jarak antara pengambilan keputusan dan penerimaan layanan. Birokrasi seringkali menciptakan jarak antara pembuat kebijakan dan masyarakat yang mereka layani, mengurangi pemahaman terhadap kebutuhan lokal. Selanjutnya yang keempat yaitu perspektif manajemen publik baru. Sejak akhir abad ke-20 muncul kritik terhadap birokrasi tradisional yang dianggap terlalu lamban dan tidak efisien dalam mengatasi tantangan modern. Hal ini melahirkan pendekatan New Public Management (NPM) yang mencoba menggantikan beberapa prinsip birokrasi dengan pendekatan yang lebih berbasis pasar dan efisiensi bisnis. Selanjutnya yaitu yang kelima yaitu perspektif global. Birokrasi juga dipandang berbeda di berbagai negara dan budaya. Di beberapa negara birokrasi dipandang sebagai sumber stabilitas dan konsistensi, terutama di negara berkembang di mana sistem administrasi yang terorganisir sangat penting. Namun di negara-negara lain birokrasi kadang-kadang dipandang sebagai penghambat terhadap perkembangan, dengan korupsi dan nepotisme yang dapat merusak tujuan awal birokrasi sebagai sistem netral dan rasional. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Birokrasi tetap menjadi bagian penting dari organisasi di seluruh dunia, baik dalam pemerintahan maupun sektor swasta. Meskipun mendapat banyak kritik, birokrasi yang baik dapat menciptakan stabilitas, efisiensi, dan keadilan dalam pengelolaan organisasi. Namun, tantangannya adalah bagaimana mengadaptasikan birokrasi agar tetap relevan di era modern yang dinamis dengan menggabungkan struktur. Itulah penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini.